بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى في الدنيا والآخرة. Jamaah kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali menghidupkan renungan-renungan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya menghidupkan penghayatan di dalam diri kita. Akankah segala nikmat dan karunia yang masih Allah berikan kepada kita sudah mengantarkan kita kepada yang lebih taat, lebih bertakwa, lebih tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat tidak sedikit di antara umat manusia justru kelebihan yang Allah berikan kepadanya, terutama yang sifat material, membuat dia lupa tentang hakikat ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu kita mengingat hikmah terbesar disyariatkannya salat Jumat yang diawali dengan khutbah adalah untuk meningkatkan, untuk Allah memberikan kesempatan kepada seorang hamba agar dia mampu menghidupkan renungan-renungan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap pekan Allah berikan kesempatan agar dia memuhasabah diri, akankah pekan yang lalu ini sudah lebih baik daripada pekan sebelumnya, dan akankah pekan yang akan datang mampu dia tingkatkan dari pekan yang baru berlalu. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nabi yang telah Allah utus dengan wahyu darinya, yang telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia, terutama insan yang mau beriman, bagaimana keutuhan Islam dalam pemahaman beliau, dalam pengamalan beliau, bagaimana wahyu yang Allah turunkan diterjemahkan dengan segala ucapan dan sikap perbuatan beliau yang didasari oleh keimanan yang kokoh. Dan khatib selalu mengingatkan kepada kita kaum muslimin, sesungguhnya permasalahan terbesar umat Islam di zaman sekarang, yang tidak sedikit umat Islam sendiri tidak menyadari bahwa itu merupakan permasalahan besar, adalah ketika mereka belum menyandarkan, belum mencari sandaran pemahaman dan pengamalan Islam mereka daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tantangan umat Islam di zaman sekarang ini sangat besar, ketika banyak
rujukan-rujukan dalam memahami dan mengamalkan Islam yang kadang-kadang mampu membuat orang terlena daripada mencari dasar utama. Sesungguhnya pemahaman dan pengamalan Islam itu seyogyanya harus disandarkan mutlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara para ulama, para guru, para dosen, orang-orang terkenal, orang-orang menjadi rujukan, tak lebih posisi mereka dari sekadar menguatkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan kita akan teruji ketika harus memilih mengikuti tuntunan orang yang kita kagumi ketika dia bertentangan dengan petunjuk Rasulullah. Disitulah sesungguhnya iman kita diuji. Akankah kita mampu mendahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan, dengan sikap, dengan bukti, atau mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru sebatas ucapan yang terucap di lisan kita, sementara sebagian kaum muslimin sikap mereka seakan-akan lebih mendahulukan ulamanya, mendahulukan kiainya, mendahulukan buyanya, mendahulukan orang yang ia muliakan dan ia agungkan, karena sudah terdorong oleh perasaan, sudah terdorong oleh pengaruh psikologis dan pengaruh atifinya kepada seseorang tertentu. Oleh sebab itu kaum muslimin, mari kita camkan kembali, tidak ada pemahaman pengamalan Islam yang lebih sempurna, yang lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya ada kesadaran, ada keinginan, ada kemauan di dalam jiwa dan raga kita untuk selalu melangkah mempelajari apa saja yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, sidang salat Jumat akramakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat ke-55, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ardi, pasti Allah akan menguasakan mereka di atas bumi ini sebagaimana Allah telah memberikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum mereka, dan Allah akan mengokohkan untuk mereka agama yang telah Allah ridai bagi mereka, dan niscaya dan pasti Allah menukar untuk mereka setelah ada rasa takut dari mereka dengan keamanan, dengan rasa aman. Mereka selalu beribadah kepadaku dan tidak menyekutukan denganku sesuatu apapun. Barang siapa yang kafir setelah demikian, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Kaum muslimin, sidang salat Jumat akramakumullah, topik utama khutbah kita kali ini adalah bagaimana melahirkan generasi yang menggapai janji Allah dan janji Rasulnya. Sebagaimana yang kita kutip dalam surah An-Nur ayat 55 ini, dan bagaimana juga banyak dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa janji yang Allah berikan kepada kita, janji yang disampaikan oleh Rasulullah dalam banyak hadisnya, bahwa umat ini pasti akan Allah berikan kekuasaan kembali sebagaimana para pendahulunya pernah menguasai dunia ini. Walaupun bagi umat ini fakta sejarah sudah membuktikan rentetan mulai daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki kekuasaan apapun, bahkan pengikut tidak ada sama sekali. Ketika beliau diutus menjadi Rasul pertama kali, belum ada orang beriman kepadanya, tapi dengan dakwah, dengan keimanan yang kokoh, beliau terus mendidik umat yang pada akhirnya berujung dengan umat Islam mampu menjadi penguasa di atas bumi ini, dan itu berabad-abad lamanya. Walaupun dengan takdir Allah, kita hidup di zaman ketika umat Islam tidak memiliki kekuasaan. Kalaupun mereka menjadi presiden, kalaupun mereka menjadi raja, kalaupun mereka menguasai sebagian bumi atau sebagian tanah, sesungguhnya mereka tidak memiliki wewenang yang penuh
Karena kenyataan dan keadaan bisa kita lihat dimanapun umat Islam sekarang berada, mereka selalu didikte oleh bangsa-bangsa Eropa yang merupakan orang-orang kafir. Dan ini fakta yang sesungguhnya pernah ada di zaman umat Islam di masa lampau. Oleh sebab itu kaum muslimin, di dalam puing-puing dan runtuhan yang kita rasakan ini, mestilah ada sebuah sikap, sebuah perbuatan konkret yang harus kita lakukan, yang judul besarnya adalah bagaimana melahirkan generasi yang lebih mulia daripada yang generasi yang hidup sekarang ini. Dan itu adalah hal yang harus kita kerjakan dari sekarang. Dan itu bukan merupakan teori yang kita baca atau yang kita dengar. Itu bukan sekadar menumbuhkan semangat kita, tapi dia merupakan sikap konkret yang harus kita mulai hari ini, bukan besok. Hari ini bukan sepekan lagi. Hari ini bukan sebulan lagi. Hari ini apalagi bukan setahun lagi. Di saat kita menyaksikan secara fakta dan data pendidikan-pendidikan yang ditempuh oleh anak-anak kita, barangkali banyak sekali kalau kita mau jujur tidak mengantarkan mereka kepada profil seorang mukmin yang sejati, tidak mengantarkan mereka sebagai muslim yang kafah. Seakan-akan kita menyaksikan di zaman sekarang kaum muslimin, Islam itu dikapling-kapling. Mana yang sesuai dengan seleranya, mana yang sesuai dengan keinginannya, dia amalkan. Seakan-akan, walaupun khatib tidak menuding ada unsur kesengajaan di dalam masalah ini, tapi kalau ada ajaran-ajaran syariat Islam yang tidak sesuai dengan seleranya, atau tidak sesuai dengan selera penguasanya, atau tidak sesuai dengan selera masyarakatnya, kadang-kadang ajaran Islam itu sengaja disimpan, bahkan seakan-akan tidak merupakan bagian ajaran Islam. Bahkan sampai kepada titik yang lebih menyedihkan, di zaman sekarang berapa banyak ajaran Islam itu diidentikan dengan sesuatu yang salah dan yang keliru oleh mulut-mulut orang yang tidak bertanggung jawab. Bahkan yang menyedihkan, yang lebih menyedihkan daripada itu, berapa banyak umat Islam yang mempercayai propaganda itu ketika ada bagian dari syariatnya, karena memang opini yang dibangun di media massa dan lain sebagainya, seakan-akan dia ikut pula membenci ajaran itu. Padahal sesungguhnya kesalahan bukan pada ajaran, tapi mungkin kesalahan pada oknum orang yang menjalankannya yang tidak sempurna dan tidak tepat. Oleh sebab itu kaum muslimin, mendidik generasi masa mendatang adalah bagian yang terwajib di zaman sekarang. Mendekatkan mereka kepada agama adalah bagian yang terwajib di zaman sekarang. Kita tidak ingin bahwa umat Islam ini terus menerus hanya memahami agamanya pada batasan-batasan pribadi semata. Mereka salat, alhamdulillah. Mereka berpuasa, alhamdulillah. Mereka membayar zakat, alhamdulillah. Mereka melaksanakan haji, alhamdulillah. Tapi jangan sampai muncul di generasi mendatang bahwa Islamnya telah sempurna dengan mereka mengamalkan ibadah-ibadah pribadinya, bahwa mereka sudah menjadi orang siak, sudah menjadi orang soleh, sudah sempurna pemahaman dan pengamalan Islamnya, meskipun umatnya menderita, meskipun umatnya tidak memiliki wibawa, meskipun izzah di antara umat ini terinjak, dan dia tidak pernah merasa itu adalah permasalahan yang besar yang harus dia pikirkan sesungguhnya. Oh, sebab itu kaum muslimin, ada poin-poin penting yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita, kepada generasi kita, apapun keahliannya. Khatib tidak mengatakan semuanya harus masuk ke pesantren. Khatib tidak mengatakan semuanya harus ahli agama. Tidak, kita butuh pada orang-orang yang mengerti tentang IT, mengerti tentang kedokteran, mengerti tentang militer dan lain sebagainya. Tetapi sebelum itu kita bertanggung jawab, sebelum mereka ahli bidang dunia, mereka terlebih dahulu memiliki nilai-nilai keagamaan yang kokoh di dalam jiwanya. Langkah yang pertama, dan ini sekaligus merupakan catatan sejarah daripada ulama, catatan membaca sejarah daripada ulama, setiap kebangkitan umat Islam pasti diawali oleh faktor-faktor yang akan kita sebut ini kaum muslimin. Langkah yang pertama, setiap orang dewasa di zaman sekarang berkewajiban untuk menggiring minimal anaknya untuk tamassuk, berpegang teguh kepada tuntunan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk-petunjuk Allah, petunjuk-petunjuk Rasulullah harus menjadi acuan utama, dan tidak ada petunjuk yang melebihi petunjuk Allah dan Rasulnya.
Rasa ini harus ditanamkan. Kenapa kaum muslimin? Berapa banyak orang Islam ketika mereka memiliki kekuasaan di zaman sekarang, ketika mereka memiliki wewenang di zaman sekarang, kadang-kadang tidak ada rasa takutnya untuk melanggar ayat Allah. Kadang-kadang tidak ada rasa takutnya untuk menista sebagian ajaran Rasulullah. Kenapa? Jawabannya karena mereka tidak terdidik untuk menta'zim, untuk mengagungkan ayat-ayat Allah. Dalam pendidikan mereka, mereka tidak mendapatkan kalau Al-Quran dan Sunnah, kalau Allah dan Rasulullah merupakan harga mati yang tidak boleh disentuh siapapun oleh siapapun, dan dia siap melakukan apapun untuk membuktikan keimanannya. Bukan seperti yang diberikan oleh, bukan seperti yang dibuat opini oleh orang. Kita sesungguhnya Allah Maha Kaya. Ketika kita membela Allah dan Rasulnya bukan karena kebutuhan Allah, tapi itulah wujud keimanan kita. Apabila generasi tidak memahami makna tamassuk bil kitabi wa sunnah, maka generasi ini hanyalah sekedar generasi mengulang sejarah, hanyalah sekedar generasi mengulangi apa yang pernah ada di dalam ayahnya, hanyalah sekedar generasi yang berfikir untuk karirnya, hanyalah sekedar generasi yang berfikir untuk keamanan dirinya, hanyalah sekedar generasi yang memikirkan bagaimana dia bisa mendapatkan istri, mempunyai anak, memiliki rumah, pekerjaan, dan hidupnya akan selesai dengan seperti itu saja. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan pondasi utama dalam kebangkitan setiap umat, dan kita melihat semakin besar dan semakin tebal keimanan dalam catatan sejarah, disitulah umat Islam itu kembali bangkit. Yang kedua, kaum muslimin, ajarkan kepada anak kita. Kalau kita mampu melatih mereka, mendidik mereka agar menjadi ulama, menjadi orang yang alim, orang yang istiqamah dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, orang yang betul-betul menyampaikan agama, qala Allah, qala Rasulullah, dan dia takut untuk sengaja memberikan pendapatnya apabila pendapat itu terang-terang bertentangan dengan aturan dari Allah Subhanahu wa taala ataupun dari Rasulullah. Seminim-minimnya apabila mungkin kita tidak mampu menggiring semua anak kita seperti yang khatib singgung tadi menjadi ulama, tapi mereka memiliki rasa hormat dan memiliki keinginan berbuat untuk agama, yaitu iltifaf haulal ulama, ada keinginannya untuk selalu berada di samping para ulama, selalu berada dalam komando ulama. Umat yang menghargai ulamanya adalah umat yang merupakan meniti kebangkitan. Tapi umat yang tidak menghargai para ulamanya, dengan syarat tentunya adalah ulama-ulama yang betul-betul mewarisi apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita hidup di zaman titel ulama ini merupakan titel yang mudah dipasangkan kepada siapapun. Orang hebat berbicara di atas mimbar, orang hebat menyampaikan teori-teori agama, barangkali semua orang akan mengatakan dia ulama, karena mungkin berdasarkan kehebatan, berdasarkan orasinya, penjelasannya, walaupun yang disampaikannya sesungguhnya adalah hal-hal yang sangat bertentangan dengan tuntunan dari Allah atau Rasulnya. Oleh sebab itu yang kita maksud, yang dimaksud oleh Rasulullah, al-ulama warathatul anbiya, adalah ulama yang mewarisi pemahaman dan pengamalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan para ulama yang mencoba menjelaskan, menerangkan, memunculkan teori-teori dari kepalanya yang mana teori itu sesungguhnya bertolak belakang dengan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kaum muslimin, di samping kita menanamkan rasa cinta kepada ulama minimal dalam diri anak kita, yang ketiga, kita mesti melakukan tau'iyah tarikhiyah kepada anak-anak kita. Mesti harus ada penyadaran sejarah. Apa maksudnya? Kenalkan sejarah umat Islam, minimal kenalkan sejarah Rasulullah, kemudian sejarah-sejarah umat Islam kepada anak kita. Meskipun kita tidak ahli untuk menerangkannya, meskipun kita tidak begitu piawai untuk menceritakannya, tapi setidaknya potongan-potongan sejarah mesti menjadi bahan pembicaraan, mesti menjadi bahan arahan yang ada di rumah kita. Dan khatib mengusulkan bukti konkretnya, biasakan di rumah kita memberikan buku-buku sejarah, membelikan buku-buku sejarah yang sudah disunting oleh para ulama kita untuk anak generasi kita.
Kenapa kaum muslimin? Karena membaca sejarah banyak faedahnya. Di antara faedahnya akan membangkitkan semangat lagi di tengah-tengah umat Islam. Dan kita tahu bahawa sejarah umat Islam di zaman lampau, terutama setelah Ashrus Sahabah, tidaklah sejarah yang selalu gilang gemilang. Umat ini pernah terpuruk beberapa kali, umat ini pernah runtuh beberapa kali. Tapi dengan membaca sejarah kita mengetahui apa saja faktor-faktor yang membuat umat Islam ini bangkit. Dalam waktu yang sama kita juga bisa mengetahui apa saja penyebab umat Islam ini mundur bahkan terpuruk di hadapan orang-orang kafir. Misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah memberikan sebuah gambaran. Kunna aqwamun atau kunna qauman adilla fa'azzana Allahu bil Islam. Kata Umar bin Khattab, kita dahulu ini adalah kaum yang hina dina, lalu Allah muliakan kita dengan Islam. Allah muliakan kita dengan Al-Quran. Allah muliakan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فَمَحْمَبْ تَغَيْنَا الْعِزَّةَ فِي غَيْرِ الْإِسْلَامِ أَوْ بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ أَذَلَّنَا اللَّهُ. Apabila kita mencari kemuliaan, kewibawaan, kehormatan dengan selain Islam, bukan dengan Islam, أَذَلَّنَا اللَّهُ, niscaya Allah akan menghinakan kita. Barangkali ucapan Umar ini mesti menjadi renungan kita. Sudahkah umat Islam di zaman sekarang betul-betul menginginkan kemuliaan untuk dirinya dengan berpegang teguh dengan Islam? Atau bisa kita temukan fakta membuktikan berapa banyak umat Islam, bahkan na'udzubillah summa na'udzubillah, kalau ada oknum orang yang berada di atas mimbar, justru kemuliaannya bukan dengan berpegang teguh dengan Islam, dia cari kemuliaan dengan selain daripada Islam. Adzallana Allah. Ketika itulah Allah akan menghinakan umat ini. Kemudian yang keempat, kaum muslimin, yang harus kita tanamkan kepada anak kita adalah at-tafaul bimustaqbalil Islam. Ada kita tanamkan selalu rasa optimis di dalam diri anak kita, di dalam diri generasi kita tentang masa depan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sulit sekalipun, dalam kondisi terpuruk sekalipun, beliau tidak pernah melupakan memberikan kabar-kabar gembira kepada umatnya. Meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat sebagian apa yang beliau berikan kabar gembira. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Konstantinopel atau yang kita kenal sekarang dengan Istanbul merupakan salah satu benteng pertahanan orang-orang Romawi. Bahkan dia merupakan ibu kota Romawi Timur yang tidak bisa disentuh siapapun. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun secara fakta di zaman itu tidak mungkin orang-orang Islam mampu melakukan perlawanan kepada kekuatan yang ada di Konstantinopel, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan selalu kabar gembira, memberikan rasa optimis. La tuftahanna Konstantinia, niscaya pasti kelak Konstantinopel itu akan ditaklukkan oleh umat Islam. Dan benar saja para sahabat yang terdidik dengan itu, mulai dari zaman Muawiyah radhiyallahu anhu yang dipimpin oleh Abu Ayyub Al-Ansari, kabar gembira Rasulullah itu sudah dia mulai. Bahkan Abu Ayyub Al-Ansari syahid di depan benteng Konstantinopel, walaupun beliau belum berhasil untuk menaklukkannya. Rentang sejarah 600 tahun kemudian atau 700 tahun kemudian, barulah Konstantinopel itu dibebaskan dan ditaklukkan oleh seorang anak orang Islam generasi yang terdidik dengan seperti ini, yaitu Muhammad Al-Fatih. Ketika benteng Konstantinopel berhasil dia hancurkan atau dia robohkan, dan kekuasaan Romawi akhirnya menyerah, dan mulai saat itulah Konstantinopel ditukar dengan nama Istanbul. Sampai mulai daripada detik itu sampai detik sekarang, Istanbul menjadi wilayah merupakan pusatnya umat Islam. Padahal kalau pakai logika waktu itu, tidak mungkin umat Islam mampu menaklukkan Konstantinopel. Dan masih banyak potongan sejarah yang membuktikan betapa konsentrasinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan rasa optimis kepada anak-anak orang Islam. Meskipun dengan hitungan logika tidak mungkin terjadi di zaman itu, tapi berapa banyak kabar-kabar gembira Rasulullah itu terjadi.
Mesir takluk di tangan Islam, padahal Rasulullah belum pernah melihat Mesir takluk di tangan umat Islam. Syam menjadi milik umat Islam, Irak menjadi milik umat Islam, Yaman bahkan Biladul Furs menjadi milik umat Islam, bahkan Islam sampai ke Andalus, Islam sampai ke Indonesia. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sesungguhnya Allah, innallaha zawalil ard, sesungguhnya Allah mengumpulkan atau melipat bagiku bumi, maka aku melihat timur dan baratnya. Sesungguhnya kekuasaan umatku akan sampai kepada tempat yang Allah perlihatkan kepadaku sekarang ini. Ini adalah menanamkan optimisme. Kemudian yang kelima, kaum muslimin, tentunya ini merupakan hal yang penting. Bagaimana kita menumbuhkan apa yang khatib singgung di awal tadi, rasa tanggung jawab, mendidik setiap generasi mendatang bertanggung jawab untuk memperbaiki kondisi umatnya. Jangan sampai anak kita masuk misalnya pesantren, lalu yang terbayang oleh kita seakan-akan cukup dia menjadi hafiz, kemudian menjadi imam, menjadi guru atau menjadi dosen, selesai. Bukan begitu pendidikan yang kita inginkan. Sampaikan kepada anak kita dengan bahasa dan dengan sikap, dengan bacaan dan pendengaran. Tidak halal bagimu memiliki ilmu kalau ilmu itu hanyalah untuk sekedar kamu berceramah, sekedar kamu menyampaikan agama, tapi dalam kepalamu tidak ada pemikiran untuk kebangkitan umatmu. Sekarang ini ayah tidak halalkan uang ayah untuk menyekolahkanmu kalau kamu kelak seperti itu. Hanya menjadi orang memiliki ilmu yang takut berbuat untuk agamamu. Karena tidak pernah umat ini bangkit hanya sekedar dengan teori. Umat ini bangkit teori yang dibuktikan dengan fakta amalan. Umat ini bangkit dengan iman yang dibuktikan dengan amalan. Umat ini bangkit dengan semangat yang tidak pernah padam di dalam jiwa dan raganya. Munculkan rasa tanggung jawab setiap anak kita. Bahkan bukan saja anak-anak pesantren, Anda dokter, apa yang Anda berikan untuk Islam? Anda tentara, apa yang sudah Anda perjuangkan untuk Islam? Anda adalah arsitek, apa yang sudah Anda pikirkan untuk kemaslahatan Islam? Makanya di nomor 2 tadi, semua orang itu harus diajarkan untuk bergabung atau mendekat atau berada di sisi ulama agar agenda-agenda kebangkitan itu jelas. Kita butuh orang-orang yang ahli di bidang dunia, tapi apabila masing-masing berjalan dengan sendirinya, maka proyek untuk membangkitkan umat ini adalah proyek yang tertunda dan kita tidak tahu kapan akan terjadinya. Dan yang terakhir, didiklah anak kita untuk mencintai kebaikan dan membenci segala maksiat dan dosa. Tanamkan di dalam diri mereka bahwa mereka adalah orang yang mencintai segala bentuk kebaikan dan latih kesolehannya untuk mampu menghindar segala keburukan. Ketika mereka dewasa, mereka tidak mudah ditekan, mereka tidak mudah disuap, mereka tidak mudah dibujuk, mereka tidak mudah diancam. Kenapa? Karena mereka sejak kecil sudah terdidik sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum, sebagaimana para salafun saleh, sebagaimana para ulama-ulama kita setelah mereka, terdidik dengan prinsip bahwa yang berhak ditakuti dan yang diharapkan semata-mata hanyalah Allah, dengan ucapannya, dengan hatinya, dengan sikap dan perbuatannya. Hidupnya menjadi murah kalau itu demi membela Allah atau agamanya. Hidupnya menjadi murah kalau mempertahankan kebenaran dalam agamanya. Tidak ada yang ia pikirkan untuk dirinya kalau itu adalah demi menegakkan agamanya. Kita butuh generasi-generasi yang memiliki jiwa dan mental seperti ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran